Pemerintah wacanakan korban judi online untuk mendapatkan bantuan sosial. Tapi kan katanya sudah enggak lagi katanya. Belum dibaca ini beritanya, Bung. Oh iya gimana. Direvisi katanya. Direvisi, oh. Katanya keluarga korban judi online, tapi masih relevan. Yeah. Oh, masih bisa Masih dibaca. bisa, Dibaca masih apa enggak nih? Dibaca. Dibaca. Yang awalnya ini, Ya. terus direvisi, bukan penjudinya tapi keluarganya. Oh, keluarga. Oke. Nah, Tapi kita dengerin dulu lah ya. Ya. Berarti apakah keluarganya nggak boleh memberikan makanannya kepada yang pelaku judi atau enggak kan belum dibahas juga kan? Ya, kan orang Cina pas lah bahas. Iya, pas banget. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, disingkat PMK, Muhadjir Effendi, mengatakan korban judi online berpeluang menjadi penerima bantuan sosial atau bansos. Menurutnya, korban judi online yang menjadi miskin menjadi tanggung jawab pemerintah. Sampai sini sudah Lucu. Oke, lucu ya. Nantinya nama korban judi online akan dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial disingkat DTKS sehingga berhak menerima bansos. Katanya, kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya. Kata Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 13 Juni. Banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK, sambungnya. Muhadjir mengatakan pemerintah juga telah memberikan advokasi kepada korban judi online. Mereka yang mengalami gangguan psikososial katanya akan dibina dengan bantuan serta koordinasi Kementerian Sosial atau Kemensos. Ya. Banyak habisin negara ini ya pelaku judi online ya. Ya. Ia mengatakan judi online tak hanya dilakukan oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah, tetapi juga golongan intelektual. Karena itu ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mencoba judi online. Kenapa menghimbau? Kan dia pemerintah. Iya. Kenapa saya komen? Kan saya membaca berita. Iya. Tidak hanya segmen masyarakat tertentu misalnya, masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas juga mulai banyak, termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga, ujarnya. Presiden Jokowi pun telah memberikan atensi khusus atas kasus judi online yang berujung pembunuhan. Ia meminta seluruh lapisan masyarakat menghentikan maraknya judi online. Jokowi rencananya akan menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai pucuk pimpinan Satgas Pemberantasan Judi Online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan penunjukan dilakukan melalui keputusan Presiden. Kepres itu akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat. Sebelum ke sini saya sudah paraf. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menko PMK, kata Budi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis lalu. Iya, ini tagline-nya jadi menarik nanti. Apa itu? Menang judi kaya, kalah judi dapat bansos. Oh. Jadi dua-duanya tetap Iya. menjanjikan. Ini bisa menginspirasi orang-orang yang ingin mendapatkan bansos dan bantuan psikososial untuk berjudi online. Atau bagaimana tanggapannya? Iya. Nah, silakan ini. Pertama ya, nggak ada orang intelek yang judi. Oh gitu ya? Intelek itu pasti bukan penjudi. Iya. Karena dia pasti bandar. Oh. Kalau dia intelek ngapain dia judi? Iya. Nggak ada penjudi yang kaya. Betul. Yang ada yang kaya tuh bandar. Berarti kalau dia bukan intelek dia Berarti kalau dia bukan intelek dia in. Iya. Iya. Pertama ya, kita harus kasih tahu dulu ya. Semua orang yang ikut judi, mau dia judi offline atau dia judi online, berarti dia jelas nggak pintar. Berarti jangan bilang ini sekarang sudah disebut sudah dilakukan juga oleh kaum intelek. Sebentar, intelek itu dinilai bukan dari tingkat pendidikan. Intelek itu dinilai daripada cara berpikir dan tingkat berpikir dia, dan dia itu keresahannya tuh apa? Itu intelektual. Iya. Artinya kalau seandainya S1 belum tentu dia itu intelek. Betul. Bukti bahwa dia tidak intelek adalah dia judi. Iya. Nah kalau dia pinter, bandar. Iya. Iya. Karena kan gini ya, jadi gini, aku barusan ngomong sama bapakku tadi. Jadi bapakku tuh ngomong begini, orang Cina itu memang sukanya judi. Oke. Bapakku tuh bilang gitu. Jadi kalau orang Jawa misalnya contoh ya, Sebentar. Ustadz sebelum masuk Islam pernah judi nggak? alhamdulillah belum. Oh belum ya? Belum, aku terjaga. Oh. Maksum. Kalau zina? Zina juga belum. Wah, alhamdulillah. luar biasa. Iya, makanya. Makan babi. Makan babi tentu. Nah jadi kalau kita, bapakku tuh bilang, jadi kalau kayak orang Jawa tuh mana-mana tuh tahlilan. Oh.
Kalau ada orang meninggal tahlilan. Ya bukan tahlilan lah ya, apa namanya ya baca Quran gitu kan ya, atau wiridan dan segala macam. Ya ada orang meninggal tahlilan, ada orang sunatan baca Quran gitu kan ya. Atau maulidan ya, itu kayak orang-orang Jawa kan gitu ya. Jawa Nah, Muslim ya. Jawa Tapi Muslim kalau di ya. Cina, Cina judi. judi. Jadi kalau ada orang meninggal judi. Oh. Hah? Iya serius. Kok bisa? Ada orang meninggal? mereka main judi. Biar apa maksudnya? Iya biar bukan. Ya biar happy. Oh. Iya ada orang ketemu judi. Jadi ada 2 orang ketemu judi. Makanya film Bandar Judi banyak dari Cina ya? Sat? Banyak. Wow. Dikira sekarang judi online di Thailand pelakunya siapa? Cina. Lah iyalah. Lah, tapi gini maksud tuh itu bagi mereka adalah sebuah budaya. Dan bapakku tuh selalu bilang bahwasanya jadi dia ngomong gini. Apa namanya? Bapakku tuh mengomentari omongannya Dennis Lim. Ya. Jadi Dennis Lim kan bilang begini, itu kalau seandainya dia menang mah itu dikasih sama Sebentar, dia. suaranya nggak kayak gitu Dennis Lim. Coba. Ya itu mah kalau seandainya izin ya mohon maaf gitu kan ya. Enggak. Jadi Ada Cinanya juga. kan Sunda. Iya. Ya, jadi ini itu dikasih aja, menangnya tuh dikasih Iya. pemberian. Bapakku ngomong, yang namanya bandar itu bukan takut orang menang. Yang bandar takut itu penjudi tuh nggak balik lagi. Oh. Karena selama penjudi balik lagi dia pasti untung. Nggak mungkin bandar tuh rugi. Iya. Makanya kalau ada orang mikir dia bisa ngerugin bandar, goblok. Baru keluar ya. Langsung bunyi teng. Iya, jadi aku pengen ngasih tau dulu biar nggak dikatakan intelek tadi itu. Iya. Pertama aku mau kasih tau dulu ya bahwasannya judi itu ada dilakukan oleh orang-orang justru nggak bisa mikir. Maka dia judi. Gitu maksudnya. Karena dia tuh nggak mau mikir, dia tuh malas mikir. Jadi tolong mohon maaf nih, jangan sampai dikatakan orang-orang judi itu intelek. Kalau Iya. orang intelek sudah mulai berjudi. Saya sebagai orang yang tidak intelek merasa tersinggung gitu maksudnya. Dengan itu gitu kan ya. Nah artinya itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau seandainya orang itu punya masalah karena dia itu tidak intelek, maka harusnya dijadikan intelek dulu. Ya. Bukan dikasih duit. Betul. Problem utamanya di situ. Betul, duit itu atau bantuan itu di tangan orang-orang baik akan menjadi baik, di tangan orang-orang nggak baik akan menjadi nggak baik. Makanya kalau lihat ada orang dia memanfaatkan duitnya salah, jangan dikasih duit. Iya. Gimana sih? Ini logikanya lo gimana? Iya. Ini dia harus dibantu. Emang kenapa? Dia ada masalah apa? Ya dia itu harus dibantu dengan uang karena dia salah menggunakan uang. Iya. Terus dikasih uang. Nah, iya Nanti itu. salah lagi. Nanti salah lagi. Dipakai lagi buat judi. Terus kan kalau dari pola pikir yang lebih mendasar lagi ya, kan dia pemerintah, dia bisa Ngapain? menghapus judi online. Bener. Ngapain lu kemudian ngurusin? Lah iya, maksudnya kita yang ngomong ini punya power untuk menghilangkan judi online. Tapi antum ingat nggak konsorsium 303? Waduh. Woi. Apa tuh Ayo Sat? loh. Kok ada konsorsium 303? Iya. Jadi gini, Naruto itu Iya. apa namanya? Gimana ya? Iya, iya. Naruto itu ya. Iya. Dia kan ninja ya. Ini ninja. Iya. Ninja. Naruto tuh kan ninja tuh. Ya. Nah, dia tuh kan ngelawan pemerintah tuh enggak ya. Jadi gini, konsorsium 303 itu adalah sebuah konsorsium atau sebuah apa ya semacam kayak diduga kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang. Jadi orang-orang berwenang tuh punya pasal 303. Iya. Nah, itu tentang judi dan segala macam. Jadi judi ini ada dan banyak serta dikatakan legal juga enggak, tapi enggak bisa diberantas tidak sampai saat ini. Coba lihat ya, judi online itu kabarnya ya, aku lihat data yang terbaru, judi online itu berapa puluh ribu coba dicari datanya, itu di bawah anak 10 tahun atau berapa persen? 80.000 kemarin. 80 ribu ya? Iya, 80 ribu di bawah anak 10 tahun. di bawah 10 tahun. Dan aku waktu itu dikonfirmasi, Wah gila. bener Ustadz, ada sebanyak itu anak-anak judi online. Aku bilang ini, kita kan deket sama anak-anak main game. Ya kan ya, yang mereka yang pro player ini. Mereka tuh cerita bahwasanya mereka ini para influencer game ini ditarget untuk jadi sebuah iklan untuk mempromosikan gacor dan segala macam itu. Iya. Ya kan ya? Nah, maka yang nonton mereka tuh jelas anak-anak. Oke. Artinya ini kan sudah terstruktur nih dan ini nggak bisa diberantas. Kenapa nggak bisa diberantas? Karena yang harusnya memberantas ternyata tidak memberantas. Iya. Karena kalau dalam teori-teori
apa ya? Apa ya? Kita baca Naruto. berita keempat ya. Naruto. Apa teori apa nih? Dalam teori-teori hitam itu, di dalam winner itu ada inner. Winner itu inner. Jadi winner itu with inner. Malah gawe. Pemenang Angel ini. itu selalu ada orang-orang dalam katanya. Termasuk judi mungkin. Winner, tulisan winner itu ada innernya. Oh. Jadi kalau Yang mau lebih- menang with inner, yang kalau mau lebih- menang lewat orang dalam. Iya. Itu dalam dunia mungkin perjudian, Iya. pekerjaan. Sama halnya di dalam Hawa itu ada ya. Maksudnya itu tadi. Iya, Maksudnya aku menjelasin, oh ternyata ini ada struktur yang gak hanya orang-orang luar. Karena bagaimanapun juga judi ini adalah sebuah perputaran yang sangat besar sekali. Iya. Sangat besar sekali. Saking besarnya pasti akan menarik orang-orang untuk berinvestasi di situ. Nah maksudku tuh gini, realistis deh. Kalau andai kan memang tadi ada orang-orang yang sudah jelas-jelas, apalagi 80.000 atau nanti coba lihat datanya. Datanya lebih banyak. jutaan, itu yang 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah 80.000. Nah misalnya 80.000 aja yang sudah 10 tahun ke bawah, itu aja sudah ada datanya. Berarti apa nggak cukup bagi negara untuk nyelesain? Maka aku bilang tadi, ini sebuah tantangan bagi pemerintah bukan negara ya, pemerintah Indonesia untuk berpikir lebih apa ya, lebih mendasar. Ya. Untuk berpikir lebih solutif gitu loh, menyelesaikan problematika langsung dari akarnya. Gimana caranya? Ya dilarang lah. Ya. Ya. Mungkin Orang-orang sudah jelas-jelas, ya Allah itu Instagramku aja bisa diblok, Ya. bisa dihilangin. Masa sih Instagram yang judi-judi itu nggak bisa dihilangin? Ya. Gitu loh maksudnya. Dan udah jelas bunuh banyak orang kan? Iya. Ya ini artinya apakah pemerintah itu tidak melihat adanya keburukan dalam judi online sampai kok akhirnya dibantu tanpa ada inisiatif untuk memikirkan judi online-nya agar berhenti. Kan gitu kan? Yang berikutnya aku juga sebenarnya mau sedikit ngobrol tentang bansos sih sebenarnya. Pertanyaannya sudah ada ini belum sih, penelitian belum sih apakah bansos itu sebenarnya bermanfaat atau enggak sih sebenarnya? Jadi contoh kayak gini ya. Sebelum itu juga apakah bansos itu betul-betul diterima oleh yang berhak? Betul. Ya kan? Betul. Contoh kan kayak ini Mas. Awalnya kan mereka berpikir gini, aku masih ingat dulu tuh bansos tuh diberikan itu karena mereka menaikkan harga BBM. Ingat nggak Mas? Jaring pengaman Pas zamannya SBY. Iya, jaring pengaman. Ketika SBY naikin apa namanya BBM, itu kemudian dikasih semacam kayak kompensasi. Iya. Ya kompensasi itu bentuknya adalah uang buat orang-orang yang miskin supaya bisa mengkompensasi apa yang harganya naik. Ini kan nggak masuk akal. Jadi kayak apa ya? Kayak kita tuh kayak mau naikin tapi terus kita kasih kompensasi. Ini kayak kerja 2 kali. Itu sebenarnya ada teorinya, teori subsisten. Jadi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat subsisten. Ya. Cirinya adalah safety first. Safety first itu kalau dirinya aman atau masyarakat pada level itu aman, dia nggak akan ada gejolak. Nah, egois dong itu. makanya orang-orang di level itu diamankan dulu. Subsisten. Subsisten itu apa? Terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Udah kalau itu udah selesai, maka tidak ada gejolak. Oke. Makanya pakai jaring pengaman sosial. Dalam kata lain namanya bansos. Nah, gitu ceritanya. Berarti itu cuma untuk nyuap sebenarnya daripada problematika yang terjadi gitu ya. Ya, itu pendekatan lain bisa dikatakan begitu. Gitu. Dan emang kita bisa memverifikasi Itu bahwa maksudku. keuntungan atas kenaikan BBM itu nilainya sepadan dengan bansos yang Ternyata dibelikan. tidak. Kalau ternyata di bawah itu kan ya ini namanya bagi hasil. Ya nggak sih? Naikin margin, ya kan separuh dibagi ke rakyat Iya. biar nggak ngomong gitu kan ya. Nah separuhnya itu kemana? Nah ini logika ini aku pengen bantah dulu. Karena contoh gini ya, kayak logika ketika dinaikin BBM. BBM tuh naik lu nggak akan terpengaruh, tenang aja lu kan miskin nggak akan terpengaruh. Kan lu nggak naik mobil, kan yang naik mobil yang nanti beli bensin dan segala macam. Nggak gitu cara pikirnya. Emang lu pikir orang kaya itu goblok? Kan nggak. Orang kaya ketika ada kemudian cost-nya yang naik ya dia bebankan pada produk. Betul. Ketika produknya tuh naik yang beli siapa? Yang beli ya orang-orang itu juga. Gitu maksudnya. Iya. Tolong. Ujungnya kan kita juga yang beli ya. Iya, tolong dong gitu maksudnya. Coba dipikir ulang dan segala macam. Nah, maka menurutku sih ya udah lah, memang terlalu banyak problematika kalau kita bahas. Tapi kalau kita bahas balik lagi ke pinjol ini, logika yang sangat sederhana adalah ngapain lu sibuk untuk membantu orang-orang yang bermasalah karena masalah pemikiran dirinya sendiri. Pemikiran yang nggak diselesain, lu nyelesain apa? Nah sementara ada banyak hal di luar sana yang perlu diperhatikan, lu nggak mikirin. Iya. Itu problemnya sih sebenarnya. Termasuk masalah wewenang tadi kayaknya menarik ya. Jadi pemerintah itu bukan sekedar menghimbau,
bukan sekedar juga memikirkan dampak di akhir gitu. Jadi wewenangnya itu kan bisa dihentikan, ditindak. Ya. Karena kan kalau kita lihat kemarin misalnya itu di Jawa Timur itu korbannya itu sampai seorang istri membakar suaminya karena suaminya ikut judi online. Ya. Itu kan efeknya sudah segitu parah gitu. Ya kan? Wow. Itu istri bisa ya sampai bakar suaminya ya. Iya, makanya itu udah di atas kayak di atas nalar gitu, di luar nalar, di luar nurul gitu. Menyala apa pas bakar pasti dia ngomong gitu. Menyala abangku. Tapi menurutku ya itu ya jadi gini. Setiap permasalahan-permasalahan yang bersifat kayak gini, ini sebenarnya adalah ranahnya bukan permasalahan fisik menurutku. Tapi ranahnya adalah permasalahan sosial. Kalau permasalahan sosial, antum sebagai orang sosial kan harusnya diselesaikan dengan pendekatan sosial juga kan sebenarnya kan ya. Jadi tidak bisa diselesaikan ranah pemikiran atau ranah sosial itu diselesaikan dengan ranah fisik. Itu maksudnya gitu loh. Nah kalau kita mencoba menyelesaikan ranah sosial dan ranah fisik, hasilnya orang-orang kayak tadi. Aku baru lihat lagi ada orang bunuh diri gara-gara pinjol. Iya. Pinjol sama judol ini kan sama sebenarnya. Iya. Problemnya sama-sama sebuah sistem yang bisa membuat orang tuh akhirnya merasa bahwa hidupnya tuh harus diakhiri karena ada sesuatu yang menjepit gitu, maksudnya kayak kekurangan uang harus diselesaikan, teror dan seterusnya. Ini menurut penyakit sosial sih sebenarnya, bukan masalah fisik gitu maksudnya. Iya, dan ini ya Pak, maksudnya kita ngebahas kayak gini tuh ya jujur saking seringnya akhirnya jadi kayak udah berita lewat aja, padahal ini kan ngeri kan. Iya. Berita-beritanya kan. Oh, ada satu yang jadi bahasan. Ada satu yang aku mau bilang. Kemarin ada orang kan yang ketika dikatakan tentang Palestina ya. Lalu kemudian dia bilang, "Yaudahlah ngapain sih kita peduli sama orang-orang yang lain? Kenapa sih kita nggak peduli sama orang-orang di sekitar kita juga?" Gitu kan ya. Sekitar kita aja masih banyak loh kita masalah nggak selesai. Pertama ya, hati-hati. Ini cara pikir yang salah besar. Karena dengan cara pikir yang sama kita bisa mengatakan besok nanti kalau ada masalah di Indonesia kita akan bilang, oh Papua ada masalah, itu kan Papua. Emang di Jakarta nggak ada masalah? Iya. Emang di Bogor nggak ada masalah? Tapi begitu masalah ada di Bogor kita bilang apa lagi? Iya. Emang keluarga kita nggak ada masalah apa? Ini kan Bogor Utara. Keluarga kita nggak ada masalah. Iya. Ketika nanti keluarga kita ada masalah, Emang aku nggak punya masalah? emang nggak punya masalah harus ngurusin masa lalu? Iya. Ini problematik loh. Nah, termasuk ketika ada orang yang bilang tadi, ini kayak antum bilang tadi, ini seolah-olah hanya sebuah berita yang sekedar lewat aja. Iya, sampai dia kena orang-orang yang di dekat kita. Sampai dia kena pada keluarga kita. Contoh ya bro ya, antum pernah merasa nggak sih orang pembahasan tentang kanker, pembahasan tentang jantung, pembahasan tentang apa namanya diabetes dan segala macam itu kayak sesuatu yang kayak jauh dengan kita gitu loh maksudnya. Karena kita kayak nggak kepikir. Kayak dulu waktu COVID itu loh. Iya. Wah, masih di luar negeri itu. Bener. Masih di Depok, Depok. Iya, masih di Depok. Terus di sini udah di rumah sakit. Kita antum nularin. Sepekan yang lalu kita masih waktu itu kita masih apa? Tanding panah kan? Iya. Ingat gak? Iya. Artinya gini, antum usia berapa sekarang? Usia 27. 27. Antum pernah gak kepikir sakit jantung? Enggak pernah. Antum pernah gak kepikir diabetes? Enggak. Antum pernah kepikir kanker gak sih? Enggak pernah. Sampai itu nanti tiba-tiba di keluarga kita ada yang kena. Kita baru merasa itu kayak deket banget. Paham gak sih maksudnya? Nah, cara berpikir ini nih yang aku melihat di Indonesia itu problematik. Karena apa kira-kira penyebabnya? Kenapa berpikirnya jadi sempit dan egois begitu? Karena tadi kita dilatih untuk itu. Selama kamu beres ngapain kamu mikir orang lain. Contoh misalnya, udahlah gak usah mikir orang lain, yang penting kamu sendiri. Yang naik kan orang kaya, bukan kamu. Padahal mereka yang kemudian kena juga. Kamu kan sudah dapat bantuan sosial dan segala macam. Berarti kalau kita misalkan ambil contoh kasus ada caleg atau eksekutif yang bisa jadi cuma gara-gara nyebar-nyebar nasi bungkus, itu tandanya di rakyat setempat juga mereka udah nggak peduli sama sekali dengan kota itu. Betul. Mau kota itu dipimpin siapa, mau yang dikorupsi. penting gua makan. Yang penting hari ini aku makan gitu. Yang penting hari ini aku dapat apa yang bisa aku dapat gitu. Ya, rasa ignorance seperti itu menurutku banyak sih. Termasuk pada penyelenggara negara yang akhirnya ketika mereka melihat satu masalah, yang mereka nggak mikirin orang sih. Dan maksudnya kita tuh kadang ngelihat hal serem itu cuma di fisik ya. Tapi padahal kalau aku ngebayangin itu aja ya. Apa sih rasanya ada di sebuah kota di mana seluruh rakyatnya nggak peduli sama apa yang terjadi dan pemerintah nggak peduli juga sama rakyatnya gitu. Antum pernah ngutang sama orang nggak?
Belum pernah ya? Ngutangin pernah ya? Ngutangin sering ya? Ngutangin pernah. Tapi antum Semalam udah selesai. Udah terakhir udah. Karena antum saksinya. Tapi antum pernah nggak punya utang sama seseorang Pernah, Sat? sampai benar-benar kepikir? Kepikir, Sat? Sampai apa yang terjadi? Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur apalagi? Makan lah. Apa ya? Ya gelisah, cemas. Aku kasih tau ya. Aku sering melihat orang, dia ketika punya utang, judi atau pinjol ini kan sama ya. Dia punya utang sama orang ya. Setiap kali dia lihat istrinya dia marah. Karena itu udah masuk dalam ini bawah sadarnya dia. Kenapa Jadi dia marah? karena tadi itu merusak keseimbangan emosi dia. Jadi dia ketemu, jadi contoh ya, dia dimaki-maki orang, ketika ketemu tuh dia harus maki-maki orang juga. Dia jiwanya tuh nggak tenang, bro. Iya. Coba komen deh, siapa yang punya kenal dengan orang yang dia punya utang, yang hidupnya tuh bisa sabar? Nggak ada. Nggak ada. Negara ini banyak. Oh, iya. Makanya gila. Gitu. Paham? Ah? Enggak, makanya utangnya disandarkan ke negara. Iya, bukan ke orangnya kan. Nah jadi artinya gini, kalau aku nggak pernah ngelihat orang punya utang itu hidupnya itu kayak sabar. Lalu kemudian dia tuh kayak apa ya? Kecuali kalau dia orang stres ya, orang gila ya, benar-benar nggak mikir ya. Tapi kalau dia benar-benar kayak diteror itu nggak sabar. Coba deh, kalau seandainya teman-teman punya kenalan ya, orang-orang yang punya utang, itu pasti emosionalnya jadi berubah. Ya. Istrinya marah sama dia marah, ya kayak dibakar itu. Jadi gini, aku tidak pernah untuk mewajarkan tindakan apapun kepada siapapun. Apalagi kemudian sampai kayak membakar itu, aku tidak pernah mewajarkan ya. Tapi kita nggak berada di posisi itu. Kalau kita berada di posisi itu, kita juga nggak tahu seperti apa. Artinya stresnya seorang istri ketika dia udah punya anak, sementara dipakai kemudian gajinya untuk judi, Anda bisa bayangin stresnya itu seperti apa. Oh, coba tuh Leni, Nani itu senyum-senyum itu karena dipakai buat infak bukan buat judi. Masya Allah. Iya. Dan dia kayaknya nggak punya utang makanya bisa Jadi itu. Ya. Jadi itu yang kita Dan ini juga ya maksudnya aku pribadi misalkan ada pada kondisi apa aku akhirnya mutusin untuk utang, kayaknya akan ada pada kondisi di mana aku itu untuk hal yang darurat lah. Ini kita kan berbicara utang betul, dalam betul. Islam boleh kan? Betul. Gitu kan ya. Maksudnya karena apa? Karena aku mikir beban balikinnya kan. Karena aku mikir juga kapasitasku untuk balikinnya dan seterusnya. Dan aku nggak kebayang rasanya jadi orang yang teken untuk ngutang negara itu. Ngerti gak sih maksudnya? Dan itu kan duitnya bukan 100 juta, 200 juta kan. Nah itu loh maksudnya, itu kok harusnya kan dia punya beban benar-benar untuk berpikir ini ngambil segini, ngembaliinnya gimana. Karena atas nama negara tadi, dia nggak punya beban. Dia bahkan berpikir ini untuk kebaikan negaraku. Betul. Iya. Betul. Karena kalau kita ngelihat yang tadi Ustadz Felix bilang kan itu semuanya kan tergantung cara berpikir ya. Kalau misalnya kita lihat kok sekarang kok belum judol atau nggak pinjol itu nggak hilang-hilang, ya memang karena ini menguntungkan orang-orang yang di atasnya. Karena sampai-sampai ada yang pernah bilang ke aku begini, judi itu diperbolehin loh. Bahkan itu dimensi dalam Al-Quran. Tapi kan itu udah diharamin sama Allah. Dia sampai bilang ke aku gini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Jadi sebenarnya dalam judi ini ada manfaatnya juga gitu. Nah, tapi kalau dalam Islam kita tuh udah belajar bahwa ternyata kebenaran itu tidak dinilai dari seberapa besar manfaatnya. Tapi seberapa besar Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan itu boleh atau nggak boleh. Kalau kita ngelihat manfaat judi, wah itu mungkin banyak. Bagi siapa? Bagi bandar-bandarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kenapa kita tuh ngerasa kayak, bayangin bro, aku ngerasa duduk di sini itu tuh kayak gila. Masalah kita besar banget ya. Coba bayangin kalau misalnya seandainya nih kita yang ada di sini nih adalah pemangku kekuasaan, yang kita pikirin tuh masalah umat, bagaimana caranya umat tuh bisa keluar dari hal-hal kayak gini. Tapi masalahnya pemikiran orang-orang yang ada di pangku kekuasaan itu mikirnya nggak gitu. Mikirnya apa? Judi ini ada manfaatnya buat negara. Karena apa? Karena negara kita berputar berdasarkan uang yang masuk. Jadi lanjutkan. Jadi katanya jangan rusak keseimbangan yang telah ada. Biarkanlah yang bawah itu miskin karena mereka itu adalah penopang bagi yang atas. Jadi biarkanlah dia miskin gitu. Dan ada dalam, ini suaraku masih mendem gak guys? Masih di dalam kaleng atau di dalam sumur? Juga ada di dalam mekanisme penyelenggara negara. Di dalam mekanisme penyelenggara negara berarti. Luar biasa. Suaranya ya. Nah itu ada apa ya? Pola. Ini kan ada laporan dari rakyat. Rakyat lapar, ya udah bikin program. Oh ini di sini ada rakyat jalannya rusak, ayo kita benerin. Jadi
kita jarang banget berpikir tentang sebetulnya masalah dasar negara ini apa sih? Betul. Untuk kemudian diselesaikan itu gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu mikir masalah dasarnya dan ternyata tuh jangkanya sekian periode, ya itu nggak ada kredit dong buat dia. Betul. Akhirnya dia cari kredit-kredit ringan aja. Ya. Jadi nggak maksudnya cari apa ya nilai-nilai Instan. poin-poin yang instan. Bahkan yang aku lihat kayaknya program-program yang dibutuhin sama masyarakat itu juga dijadikan sebagai alat untuk dia dapat benefit. Iya, artinya di luar dia dapat benefit aja, pola pikirnya sudah salah. Karena ya itu ngelihat sesuatu itu dari permasalahan yang apa ya? Kalau Ustadz suka bilang itu adalah ini ada program panjang banget, dilihat cuma ujung masalahnya, diselesaikan kan nggak nyelesain yang belakangnya Ya, gitu. hilir, namanya juga hilirisasi. Programnya ya hilir, bukan Iya. program hulu. Maka itulah pentingnya kalau sudah hilir mudik kan, Iya. kita harus kembali ke hulu. Betul. Iya. Kalau mentok di masa depan, kita harus kembali di masa lalu. Itu kata Avengers. Avengers ya. Siapa? Oke. Tony Stark. Wah. Tapi kalau pesanku sih buat teman-teman yang nonton di sini ya bener deh, jangan pernah sekali-sekali nyobain pinjol atau enggak ojol gitu. Aku maksudnya Ojol boleh. Ojol itu ojek online. bukan pinjol sama judol. Sorry. Ojol sekarang salah. Salah. Ojo lah. Karena Ojo lali mas. kita ngelihat semakin banyak orang yang nggak bisa berhenti dari situ sampai levelnya adalah membakar suaminya sendiri. Itu kan tandanya kan ada efek candu di situ. Ya. Aku pernah baca kan beberapa efek terhadap orang yang judi gitu. Jadi ini sistem permainan judi itu sebenarnya diambil dari salah satu psikolog di Perang Dunia Kedua namanya B.F. Skinner. Dia survei tentang merpati masukin ke dalam kotak. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada merpati, kalau dia mencet satu tombol itu keluar makanan, dimakan satu. Mencet satu lagi keluar satu, mencet satu lagi keluar satu. Tapi ada satu merpati yang ketika dimasukin dalam kotak itu dipencet sekali keluar satu, dipencet 2 kali nggak keluar, dipencet 3 kali 5 kali baru keluar banyak. Setelah keluar banyak dimakan, dipencet, semakin impulsif jadinya. Impulsif, semakin impulsif. Nah itu juga ternyata sistematika yang sangat-sangat sangat-sangat dipakai di sistem judi online. Jadi itu kita bakal punya ekspektasi di kepala kita kayak Dopamin rush. Abis ini gue dapet, abis ini Iya. gue dapet, abis ini gue dapet. Dan itu kayak susah kita kontrol gitu. Jadi jangan sekali-kali cobain, jangan sekali nyoba gitu. Ekspresinya kayak pelaku ya. Iya. Kayak Oh, gitu ya? pengalaman udah ya. Ekspresinya. Itu tadi. Habis ini kita dapat, habis. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagus. Makanya yang mudah meninggalkan judi itu perempuan. Karena dia sudah terbiasa habis ini kita dapat. Habis ini kita dapat. Setiap bulan dapat. Ketularan ya ternyata. Iya. Kita bacakan berita berikutnya ya. Berita berikutnya.